Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil lanjutan mengenai bisnis plan dari kelompok kami yang beranggotakan saya, Nada Syifa Sabita, Grace Kezia Purba, Rofiki Ahmad Rifai, dan Dita Komalasari. Pertama-tama, berdasarkan hasil bisnis plan yang telah dilakukan sebelumnya, berdasarkan hasil riset pasar yang telah dilakukan juga, kelompok kami memutuskan untuk membuat produk yaitu dari keripik kulit kebab. Karena berdasarkan hasil riset pasar, banyak responden yang memilih snack ringan dan kami memutuskan snack ringan yang akan kami buat adalah keripik kulit kebab. Untuk kisaran harga sendiri, banyak dari responden yang memilih kisaran harga sekitar 2.000 sampai 5.000. Namun pada pemutusan harga penjualan, kami tidak hanya memutuskan dari hasil riset pasar, namun juga dari hasil rencana anggaran biaya dan juga HPP yang telah diperhitungkan sehingga memunculkan harga penjualan sebesar Rp8.000. Untuk penjelasan lebih lengkapnya akan dijelaskan berikutnya oleh Rofiki Ahmad Rifai mengenai model bisnis kanvas. Untuk Rofiki Ahmad Rifai dipersilahkan. Bisnis model kanvas yang telah kami buat sendiri ada definisinya, yaitu model bisnis kanvas adalah sebuah model bisnis yang menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan menciptakan, menyerahkan, dan menangkap nilai. Model bisnis kanvas merupakan konsep yang terdapat menjadi bahasa bersama yang memungkinkan untuk menggambarkan dan memanipulasi model bisnis untuk membuat alternatif kebijakan strategi yang baru. Selanjutnya ada model bisnis kanvas yang telah kelompok kami buat. Berikut adalah gambaran model bisnis kanvas yang telah dibuat oleh kelompok 8 untuk produk keripik kulit kebab. Secara spesifik akan dijelaskan di slide berikutnya. Next. Yang pertama ada customer segment. Customer segment target pasar keripik kebab adalah semua kalangan. Dengan harga yang terjangkau dan jenis makanan yang biasanya mudah disukai, maka kami menetapkan target pasar yaitu adanya pelajar, mahasiswa, pekerja, hingga orang tua yang menjadi target pasar keripik kebab. Selanjutnya, ada value proposition. Nilai posisi yang kami pilih dikarenakan produk kami masih banyak yang belum menjual di pasaran. Kami juga memberikan banyak sekali varian rasa sehingga konsumen lebih fleksibel untuk memilihnya. Rasa yang mereka sukai. Dan yang terakhir, produk bisnis yang kami tawarkan memiliki harga jual yang sangat terjangkau sehingga market bisa sangat luas. Selanjutnya ada channel. Sebagai sarana untuk berinteraksi dengan pelanggan, keripik kebab menggunakan sosial media dan juga platform jual online seperti Shopee. Selain itu, agar para konsumen maupun calon konsumen percaya dengan produk yang kami jual, maka kami juga mencantumkan testimoni dari beberapa pelanggan yang telah membeli produk keripik kebab kami. Selanjutnya, ada customer relationship. Untuk mendukung aktivitas bisnis dan mendapatkan pelanggan, kami merencanakan akan memberikan diskon kepada pelanggan kami atau konsumen. Dan pelanggan bisa memesan dengan online kepada kami, dan kami juga akan memberikan tawaran gratis ongkir bagi para konsumen yang memesan via online. Sehingga pelanggan tidak perlu repot-repot harus datang ke toko yang akan memakan
atau menghabiskan waktu untuk pelanggan tersebut. Selanjutnya, ada revenue stream. Revenue stream atau pendapatan uang yang akan masuk kepada saldo bisnis ini bisa melalui dompet elektronik dan juga transfer antar bank. Juga bisa didapatkan dari biaya jasa transportasi sesuai dengan pengiriman produk kepada pelanggan. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Grace Kesia. Selanjutnya kita masuk pada key activity. Dikarenakan kami menggunakan sosial media yang dimana pemesanannya juga akan dilakukan dengan cara online, jadi customer kami ini akan memesan melalui salah satu platform yang kami gunakan. Kemudian nanti produk juga akan kami proses dan akan kami antarkan melalui salah satu jasa armada sesuai dengan alamat konsumen. Selanjutnya adalah key research. Di key research ini dalam perencanaan bisnis yang sudah kami buat, untuk menentukan nilai bisnis yang kami miliki dengan melalui sosial media yang akan bisa diakses melalui platform, kami akan melakukan tracking melalui Google Maps dan kemudian kami akan masuk ke tempat produksi dan penyimpanan melalui kendaraan yang akan mengantarkan produknya. Selanjutnya adalah key partner, di mana kita tahu sendiri pada era COVID ini banyak sekali aktivitas-aktivitas yang harus dibatasi. Maka dari itu kami memanfaatkan sosial media yang dapat digunakan oleh banyak orang dan seringkali dilengkapi dengan informasi yang sangat cepat. Maka dari itu kami memutuskan partners dengan beberapa platform sosial media, diantaranya ialah Instagram, Twitter, dan juga WhatsApp. Selanjutnya ialah cost structure. Di cost structure ini merupakan biaya yang dibutuhkan untuk bisnis kami ini, yaitu dengan mengeluarkan untuk bahan bakunya sendiri, pembuatan produk, lalu alat untuk pembuatan produk, dan kami juga akan mengeluarkan ongkos kirim dikarenakan ongkos kirim ke pelanggan itu ditawarkan secara gratis. Jadi terakhir pembelian paket data yang berguna untuk merespon datangnya pemesanan melalui sosial media yang digunakan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang rencana anggaran biaya keripik kulit kebab. Di sini kita melihat biaya bahan baku langsungnya. Yang pertama adalah pembelian bahan kulit kebab dengan kebutuhan 10 kg dan harga satuannya itu ialah 5.500 sehingga harga total kulit kebab ini ialah Rp55.000. Selanjutnya pembelian bahan kedua berupa bumbu antaka, rasa balado, bebercure, dan juga sapi panggang. Kebutuhannya ini ialah sebanyak 3 pieces dengan harga satuannya Rp6.000 sehingga harga totalnya ialah Rp18.000. Harga total untuk biaya bahan baku langsung sejumlah Rp73.000. Selanjutnya adalah bahan penolong, di mana bahan penolong ini merupakan salah satunya minyak goreng dengan ketentuan 1 liter dengan harganya itu ialah Rp18.000. Hal kedua ialah plastik dengan isi 2 pack dengan isi 50 pieces, jadi 1 packnya isinya 50 pieces dengan harga Rp32.000. Total dari biaya bahan penolong ini ialah Rp50.000. Selanjutnya kita masuk ke dalam biaya penyusutan alat. Penyusutan alat pertama ialah alat berupa kompor 2 tungku dengan harga beli Rp300.000, umur ekonomis dalam satuan tahun ialah 10 tahun, umur ekonomis dalam satuan bulan ialah 120 bulan, dengan biaya penyusutan Rp2.500. Selanjutnya alat kedua ialah spatula dengan harga beli Rp6.000, dengan umur ekonomis dalam satuan tahun ialah 8 tahun, dan umur ekonomis dalam satuan bulan ialah 96 bulan, dengan biaya penyusutan Rp63. Alat ketiga ialah wajan, dengan harga beli Rp30.000, dan umur ekonomis dalam satuan tahunnya ialah 8 tahun, umur ekonomis dalam satuan bulannya ialah 96 bulan,
dan biaya penyusutannya ialah Rp313. Alat keempat ialah baskom dengan harga beli Rp10.000 dan umur ekonomis dalam satuan tahunnya ialah 5 tahun. Umur ekonomis dalam satuan bulannya ialah 60 bulan dengan biaya penyusutan Rp167. Alat terakhir ialah penyaring minyak dengan harga beli Rp15.000 dan umur ekonomis dalam satuan tahun ialah 10 tahun dan umur ekonomis dalam satuan bulan ialah 120 bulan dengan biaya penyusutan Rp125. Total dari biaya penyusutan alat ini ialah sejumlah Rp3.167. Selanjutnya ialah ada biaya tenaga kerja. Tenaga kerja yang pertama ialah merupakan tenaga kerja langsung dengan berjumlah 2 orang, dengan masing-masing orang diberi upah Rp100.000. Maka dari itu jumlah biaya tenaga kerja langsung sejumlah Rp200.000. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung berjumlah 2 orang dengan upah Rp75.000 memiliki jumlah biaya tenaga kerja tidak langsung yaitu Rp150.000. Maka dari itu total dari biaya tenaga kerja sejumlah Rp350.000. Yang terakhir ialah ada sumber daya produksi, di mana di sini jenis bangunan atau ruangan yang kami pakai berupa rumah dan bagian yang dipakai ialah dapurnya dengan status milik dan biaya Rp60 juta, umur ekonomis dalam satuan tahun 30 tahun, umur ekonomis dalam satuan bulannya 360 bulan, dan biaya penyusutannya ialah Rp166.667. Selanjutnya kita masuk kepada harga pokok penjualan keripik kulit kebab. Kita melihat di sini bahwa melalui pembelian bahan yang dimana di dalamnya ada ongkos kirim sejumlah Rp10.000 dan bahan baku langsung sejumlah Rp73.000, maka bahan baku langsung yang digunakan ialah memiliki total Rp83.000 dan tenaga kerja langsungnya sebesar Rp200.000. Biaya overhead pabriknya ini berupa pertama bahan penolong sebesar Rp50.000, tenaga kerja tidak langsung sebesar Rp150.000, penyusutan alat sebesar Rp3.167.000, dan biaya listrik ialah Rp50.000. Dan yang terakhir ada penyusutan pabrik sebesar Rp166.667.000. Total biaya overhead pabrik ialah sebesar Rp419.833. Maka dari itu biaya produksi dan biaya HPP yang didapatkan ialah sebesar Rp702.833. Selanjutnya, maka dari itu berdasarkan hasil HPP yang sudah ditentukan, maka itu kami menetapkan harga jual keripik kulit kebab sebesar Rp8.875.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dwita. Kepada Dwita, dipersilakan. Sebelum melakukan pemasaran serta penjualan keripik kulit kebab, hal pertama yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah mengadakan barang atau bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan keripik kulit kebab. Kemudian melakukan pengolahan hingga keripik kulit kebab siap dipasarkan. Dan di sini terdapat berikut merupakan flowchart proses pembuatan keripik kulit kebab. Yang pertama itu siapkan alat dan bahan, lalu setelah itu potong kecil-kecil kulit kebab, lalu masukkan minyak ke dalam wajan, lalu setelah itu nyalakan api besar hingga minyak tersebut panas, lalu masukkan kulit kebab ke dalam wajan. Langkah selanjutnya yaitu kecilkan api dan aduk hingga matang, lalu tiriskan keripik kulit kebab. Langkah selanjutnya yaitu masukkan kulit kebab ke dalam tempat campuran bumbu. Langkah selanjutnya yaitu periksa bumbu sudah merata atau belum. Apabila kulit kebab atau
kulit kebab dan bumbu belum tercampur dengan merata, maka proses selanjutnya yaitu masukkan kulit kebab ke dalam tempat campuran bumbu diulangi. Dan apabila kulit kebab dan bumbu sudah tercampur, maka proses selanjutnya yaitu masukkan keripik ke dalam kemasan. Dan langkah selanjutnya yaitu press kemasan dan tempelkan stiker berupa penempelan stiker kulit kebab. Dan langkah proses pembuatan produk selesai. Slide selanjutnya. OPC pembuatan produk. Sama seperti flowchart, OPC atau Operation Process Chart juga menjelaskan mengenai produksi atau pembuatan keripik kulit kebab. Namun OPC produksi keripik kulit kebab lebih detail mengenai langkah apa saja yang akan dilakukan. Nah, dalam OPC ini terdapat 7 operasi, 1 inspection, dan 1 storage. Berikut merupakan OPC dari keripik kulit kebab. Pada operasi pertama, keripik kulit kebab dipotong. Lalu pada operasi kedua, masukkan minyak ke dalam wajan. Pada operasi ketiga, keripik kulit kebab digoreng. Pada operasi keempat, keripik kulit kebab ditiriskan. Pada operasi kelima dilakukannya penyaringan keripik kulit kebab. Lalu pada operasi keenam keripik kulit kebab diletakkan di dalam baskom. Lalu pada operasi ketujuh dicampur dengan bumbu, dan pada inspeksi pertama itu dilakukannya pengemasan keripik kulit kebab. Dan langkah selanjutnya yaitu storage atau penyimpanan produk kulit kebab. Slide selanjutnya. Di sini terdapat strategi pemasaran online. Nah, pada era COVID-19 di mana semua aktivitas ataupun kegiatan yang biasa dilakukan sehari-hari harus dibatasi. Nah, penulis memanfaatkan sosial media. Sosial media di sini itu merupakan sebuah media daring yang digunakan satu sama lain, yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berkomunikasi, berbagi, dan menciptakan berbagai konten tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, selain itu, sosial media dapat digunakan oleh banyak orang dan sering dilengkapi dengan informasi yang sangat cepat. Maka dari itu, kami memutuskan partner dengan beberapa platform sosial media, di antaranya yaitu Instagram dan WhatsApp. Nah, di sini itu terdapat berikut dokumentasi hasil dari testimoni kulit kebab dari pelanggan. Gambar pertama itu testimoni dari pelanggan melalui WhatsApp. Ada gambar kedua itu testimoni dari pelanggan melalui Instagram atau direct message. Slide selanjutnya. Nah, di sini itu terdapat tampilan dari kegiatan promosi yang telah kami lakukan pada sosial media yaitu Instagram Pick Kebab. Nah, strategi pemasaran offline. Strategi pemasaran offline yaitu proses transaksi penjualan barang dan jasa secara langsung yang dimana produsen dan konsumen bertemu dalam satu tempat untuk mewujudkan terjadinya proses transaksi jual beli. Nah, berikut merupakan 6 langkah pemasaran baik secara daring maupun luring yang dikenal dengan singkatan sistem. S di sini merupakan search and research, I di sini merupakan strategi, S di sini merupakan start content engine, T di sini merupakan traffic, dan E di sini itu merupakan embrace relationship, dan M di sini itu merupakan money. Nah, berikut merupakan hasil dari dokumentasi hasil pembelian yang dilakukan secara offline, diantaranya yaitu terdapat beberapa dokumentasi seperti pada gambar tersebut. Nah, setelah melakukan proses penjualan, maka terdapat kegiatan transaksi. Sederhananya, transaksi adalah kesepakatan yang terjadi antara penjual dengan pembeli untuk saling bertukar barang, jasa,
atau dalam bentuk aset keuangan. Nah, pembayarannya itu pembayaran secara online dapat dilakukan dengan melalui Dana dan juga e-banking. Nah, kemudian untuk pembayaran secara offline dilakukan secara langsung atau face to face. Nah, berikut merupakan bukti pembayaran yang dilakukan secara online. Nah, di sini itu terdapat bukti transaksi secara online melalui e-banking ataupun Dana. Nah, di sini juga terdapat beberapa dokumentasi dengan menggunakan e-banking. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nada Syifa. Dipersilahkan. Baik, setelah pengolahan, pemasaran, serta penjualan keripik kulit kebab dilakukan, maka berikutnya yang dilakukan adalah pencatatan transaksi penjualan dan pembukuan laporan keuangan. Berikut merupakan tabel dari pemasukan online keripik kulit kebab. Pada tanggal 18 November 2021, dipesan sejumlah 5 unit untuk jagung bakar, 5 unit untuk rasa balado, dan 6 unit untuk rasa keju. Dengan karena harga satuannya adalah 8.000 dan jumlah unit yang terjual pada jagung bakar adalah 5 unit, sehingga menghasilkan total harga sebanyak 40.000 pada jagung bakar. Kemudian 40.000 juga pada balado dan 48.000 pada varian rasa keju. Harga tersebut didapatkan dari hasil perkalian antara jumlah unit dengan jumlah harga, yaitu jumlah unit sebanyak 5 unit untuk jagung bakar dan balado dikali dengan satuan harganya 8.000, dan keju jumlah unit sebanyak 6 unit dikalikan dengan 8.000 menghasilkan 48.000. Perhitungan tersebut berlaku seterusnya sampai kepada tanggal 3 Desember 2021 untuk semua varian, sehingga menghasilkan jumlah total pemasukan online keripik kulit kebab sebanyak 424.000 yang didapatkan dari hasil penjumlahan harga dari tanggal 18 November sampai 3 Desember 2021. Slide selanjutnya. Berikut merupakan pemasukan offline dari keripik kulit kebab. Tidak jauh berbeda dengan pemasukan online dari keripik kulit kebab yang sebelumnya. Pemasukan offline keripik kulit kebab dialami dari tanggal 18 November sampai dengan 3 Desember 2021 dengan total pemasukan online sebanyak 376.000. Slide selanjutnya. Kemudian adapun cash flow dari keripik kulit kebab. Pemasukan dari tanggal 18 sampai 30 November dan 3 Desember dari hasil penjualan keripik kulit kebab yaitu pada bulan November sebanyak 624.000 dan pada bulan Desember sebanyak 176.000 dengan total arus kas masuk sebanyak 800.000. Kemudian untuk pengeluaran terjadi pada tanggal 17 November yaitu untuk kulit kebab, bumbu antaka, standing posh, minyak goreng, dan stiker. Pencetakan stiker. Untuk pengeluaran dilakukan secara langsung sehingga menghasilkan arus kas keluar 133.000 dengan rincian harga tertera pada gambar di PowerPoint. Kemudian untuk arus kas di tangan atau surplus sebanyak 667.000 yang didapatkan dari hasil pengurangan antara arus kas masuk dengan arus kas keluar yaitu 800.000 dengan 133.000. Slide selanjutnya. Baik, untuk berikutnya adalah laporan laba rugi dari keripik kulit kebab untuk periode November sampai Desember 2021.
Dengan rincian yaitu pendapatan yang didapati dari hasil penjualan bersih yaitu 800.000, karena tidak ada lagi pendapatan yang masuk sehingga total pendapatan hanya berdasarkan dari penjualan bersih yaitu sebanyak 800.000. Kemudian untuk beban hanya terdapat beban penjualan yaitu 133.000 dengan rincian yang sudah ada pada gambar slide sebelumnya. Kemudian dengan total beban 133.000 dan laba bersih sebanyak 667.000 yang didapatkan dari hasil pengurangan antara total pendapatan dengan total beban yaitu 800.000 dikurang dengan 133.000 sehingga menghasilkan laba bersih sebanyak 667.000. Kemudian untuk neraca saldo keripik kulit kebab periode November sampai Desember dapat tertera pada slide, di mana modal awal diletakkan pada kredit yaitu 703.000, kemudian kas pada debit 703.000 dan pendapatan diletakkan pada kredit 800.000, kas juga 800.000 pada debit, kemudian beban pembelian bahan baku 133.000 pada kredit dan kas 133.000 pada debit sehingga menghasilkan total 1.636.000 pada debit dan kredit, sehingga dapat disimpulkan bahwa neraca saldo keripik kulit kebab adalah balance. Slide selanjutnya. Untuk bab 4 penutup berisi atau menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil bisnis plan dari kelompok 8 adalah dari hasil riset yang telah dilakukan dapat disimpulkan jika makanan yang dijual oleh kebab adalah keripik kulit kebab berdasarkan hasil riset. Mayoritas dari responden, sekitar 100 responden, memilih untuk jenis snack ringan untuk makanan yang akan kami jual. Kemudian untuk kisaran harga sekitar 2.000 sampai 5.000 rupiah. Namun, dalam pemilihan harga tidak hanya didasari dari riset pasar yang telah kami lakukan saja, kami juga melakukan perhitungan pada RAB dan HPP yang telah dijelaskan sebelum-sebelumnya, sehingga menghasilkan kesimpulan atau keputusan bahwa harga penjualan dari keripik kulit kebab adalah Rp8.000 dengan total keripik kulit kebab yang terjual sebanyak 100 pieces dan menghasilkan pendapatan sebesar Rp800.000 dengan laba total sebanyak Rp667.000. Berdasarkan hasil pengamatan kewirausahaan yang telah dilakukan pada bisnis plan kali ini, masih terdapat banyak kekurangan dari kelompok kami, baik dari riset pasar maupun perhitungan modal hingga laba rugi. Akan lebih baik jika riset pasar dilakukan dengan lebih mendalam lagi, dengan menggunakan jangka waktu yang lebih lama lagi agar menghasilkan keputusan yang lebih baik. Kemudian mencari responden hingga kurang lebih 300 responden agar dapat lebih meyakinkan dalam pemilihan produk yang akan dijual dan dipasarkan oleh kebab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore.